ajarannya ada tiga cara. Ada tiga cara. Pertama namanya cara minimalnya. Yang kedua cara pertengahan. Yang ketiga cara paling sempurnanya. Ada tiga tuh. Cara sholat hari raya tuh ada tiga cara. Begitu. Ada tiga cara. Biasa imamnya barisnya jangan sampai di depanan. Barisnya gimana imamnya? Ngimaminnya baris imam sama makmumnya jaraknya berapa? Hah? Jaraknya? Ngimamin berjamaah ibu gimana? Oh iya, jadi jempol kakinya makmum ditumit imam, jangan kalau jauh nggak dapat ganjaran 27 sama jaga berjamaah, nempel begitu biasa itu, jangan kayak laki, ibu-ibu barisnya imamnya kayak laki di depan, kayak aja emansipasi, ini bukan emansipasi, ini ngacak-ngacak ajaran agama. Begitu, barisnya dikit aja. Begitu, majunya cuman beda sejengkal doang. Antara imam sama makmum, jangan majuan banget. Begitu, kalau seturu-turu perempuan. Gitu, ibu bikin majelis sholat hari raya. Banyak orang-orang tuh, banyak bikin hari raya seturu-turu. Perempuan lah udah ngaji, ngapa nggak diamalin? Amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusalli kulla idin rak'ataini, dan salat oleh seseorang pada tiap-tiap hari raya akan 2 rakaat. Yukabbiru qabla al-qira'ati fil ula, membaca takbir ia sebelum baca Fatihah, fil ula pada rakaat yang pertama, sab'a takbiratin dengan 7 kali takbir, ghaira takbiratil ikhrami, selain takbiratul ihram, wa fisaniyati khamsan, dan pada rakaat yang kedua khamsan dengan 5 kali takbir, ghaira takbiratil qiyami, selain takbir berdiri. Wa yajibu ta'yinu idil fitri min idil adha fi niyatis sholati, dan wajib menyatakan idul fitri daripada idul adha pada niat sholatnya. Wallahu a'lamu bisawabih. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan mengkaji tata cara sholat hari raya. Tata cara sholat hari raya. Jadi sholat hari raya ini ajarannya ada 3. Sholat hari raya ini ajarannya ada 3 cara. Ada 3 cara. Pertama namanya cara minimalnya.
Yang kedua, cara pertengahan. Yang ketiga, cara paling sempurnanya. Ada 3 tuh. Cara sholat hari raya tuh ada 3 cara. Begitu. Ada 3 cara. Iya, pertengahan. Jadi sempurna enggak, minimal lebih. Begitu. Nah, minimalnya sholat hari raya itu percis kayak sholat qobliyah dhuhur. Ibu suka ngerjain qobliyah dhuhur? Ah, kayak begitu dah. Itulah sholat hari raya. Jadi kalau qobliyah dhuhur itu takbirnya berapa kali? Takbirnya. Ibu tadi sholat qobliyah dhuhur enggak? Nah, iya, takbirnya berapa kali? Iya, takbirnya Allahu Akbar itu berapa kali? Oh, sekali. Ya kayak gitu aja. Iya. Kalau ibu bisa qobliyah dhuhur ya bisa. Salat hari raya jadi. Hah? Kenapa? Oh, enggak apa-apa ya. Ini kan lagi diterangin ini semuanya. Iya. Biar kita tahu semuanya. Namanya ngaji. Karena ngaji semuanya saya ajarin. Gitu. Cuman bedanya di niat aja. Jadi niatnya bagaimana nih sholat hari raya nih? Niatnya usolli rak'ataini li'idil fitri. Kalau idul fitri tinggal diganti adha aja nanti sama ibu. Usolli rak'ataini li'idil fitri mustaqbilal qiblati adaan ya makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri nggak usah adaan lillahi ta'ala. Jadi gimana niatnya? Usolli rak'ataini li'idil fitri mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya kalau berjamaah nanti ada imaman ada makmuman begitu. Terus adaan lillahi ta'ala. Itu bahasa Arab, yang ngapalinnya. Bahasa Indonesia aja yang kita ngerti. Aku niat sholat 2 rakaat karena hari raya Idul Fitri menghadap kiblat ada karena Allah Ta'ala. Begitu. Oh, udah begitu. Jadi ibu tinggal anggap aja saya diri. Sholli rak'ataini li'idil fitri sendiri nih. Sholli rak'ataini li'idil fitri mustaqbil kiblat adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Waktu biasa doa iftitah sampai wa ana minal muslimin. A'udzu baca Fatihah. A'udzu baca Fatihah. Waladhdallin amin. Baca surat langganan aja apaan? Oh iya kuliah. Lakum dinukum waliyadin ruku. Biasa. Sami Allah. Sujud, duduk, sujud lagi, diri. Allahu Akbar. A'udzu baca Fatihah, waladhdallin amin. Kulhu ruku. Samiallah sujud, duduk, sujud lagi, tasahud, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya sholat hari raya cara minimal. Tuh begitu aja jadi tuh
Salat hari raya tuh, biar tahu. Oh iya baru tahu, iya. Itulah faedahnya ngaji. Gitu, biar kita tahu. Itu namanya cara begitu tuh jadi udah ibu sholat id. Nggak usah puyang-puyang. Gimana sholat id? Ya kayak qobliyah aja. Gitu. Gua bisa qobliyah, ya berarti lu bisa sholat id raya gitu. Gitu. Katanya ditambahin. Ada ini ada itu. Itu bukan cara minimal. Begitu. Tuh cara minimal begitu. Jadi sholat hari raya itu aturannya sama kayak sholat qobliyah zuhur, syaratnya, rukunnya, begitu sunnah-sunnahnya, yang beda hanya pada titik niat. Yang beda sama. Itu cara minimal sholat hari raya. Udah, ibu di rumah aja. Repot nih, bikin ketupat, opor ayam, udah sholat 2 rakaat jadi. Begitu, ibu naruh dangdang juga tuh. Salam belum mateng, ibu udah kelar. Begitu. Tuh, jadi dapat ganjaran. Tuh sholat hari raya. Udah tuh ya, udah paham tuh ya. Namanya kayak tadi tuh sholat hari raya cara minimal. Kedua, sholat hari raya cara pertengahan. Cara pertengahan. Artinya di atas minimal. Begitu. Maka rakaat 1 takbir ditambah 7. Ditambah 7 takbiran. Ditambah 7. Rakaat 1 ditambah 7 takbir. Tanpa menghitung takbiratul ihram. Berarti kalau dihitung berarti jumlahnya 8. Rakaat kedua ditambah takbir 5. Tanpa menghitung takbir diri. Berarti kalau takbir diri dihitung jumlahnya 6. Tinggal nambah doang. Begitu. Tambah takbir. Nih cara pertengahan. Tuh rada beda dikit. Rada beda. Tuh segitu doang. Nih contoh. Usolli raka'ataini li'idil adha. Gantilah tadi kan Idul Fitri. Ini Idul Adha. Mustaqbilah kibadani ta'ala Allahu Akbar. Ini habis Allahu Akbar nih. Doa iftitah. Doa iftitah. Kalau ngimamin iftitahnya yang panjang. Yang lama. Kalau ngimamin. Nih, yang lama tuh gimana? Nih, habis usolli rakaatin li idil adha. Mustaqbil kebadaan imaman dia ta'ala Allahu Akbar. Ini jadi imam nih. Allahu Akbar. Iftitah biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tambahin Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Untuk apa imam kudu begitu? Imam doang nih, imam doang. Karena jamaahnya belum siap. Jamaahnya belum siap. Bisa jamaah tuh kalau sholat id takbir yang cuma dapat 3. Bener nggak? Tuh siapa tuh yang dapat 3 tuh? Ada yang dapat 4, kita yang dapat 5. Karena imamnya udah Allahu Akbar, baru juga Allahu Akbar, takbir lagi. Dia aja masih gelar-gelar koran, gitu, masih gelar sejadah, masih lari. Nggak dapat tuh 7 takbirnya. Jadi biar dapat makmumnya. Baik. Rada lama dikit tuh yang pertama tuh. Makanya doa iftitahnya rada panjang. Nolongin yang lagi lari-lari, gelar-gelar koran, bener nggak? Iya, begitu. Imam tuh harus ngerti. Imam tuh udah tuh. Jadi kalau kita sendiri dah sebelum ngimamin, jadi Allahu Akbar, udah iftitah, udah selesai doa iftitah, takbir nih 7 kali. Takbir 7 kali. Begitu. Sambil angkat tangan. Allahu Akbar. Hitung aja tangan kirinya tuh dilipat. Begitu, takut tuh, udah berapa ya? Begitu. Begitu. Jadi Allahu Akbar gitu. Diselingi sama tasbih lebih bagus. Artinya ada jeda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Itu yang pertama enggak. Yang pertama sama yang terakhir juga enggak. Jadi yang pertama tuh sebelum pertama enggak ada. Nih Allahu Akbar kan takbir pertama nih, takbir ihram. Ini doa iftitah. Sampai wa ana minal muslimin langsung takbir Allahu Akbar. Ini baru 1 nih, subhanallah. Jadi menuju 2 tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Tuh 2 tuh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 3 tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Enggak, udah 7. Kalau udah 7 langsung a'udzu. Kalau udah a'udzubillah, bismillah baca Fatihah. Biasa waladhdallin amin. Baca surat. Suratnya apa? Udah surat yang bisa aja. Sabihis ama al-Ghasyiyah. Sabihis rada panjangan. Jangan kuliah kulhu mulu ini setahun sekali nih. Gitu. Sabihis suratnya. Udah tuh kita biasa ruku, sami Allah, sujud, biasa bacanya duduk antara sujud lagi. Bangun rakaat 2, Allahu Akbar, namanya takbir berdiri tanpa ngangkat tangan karena rakaat 1. Allahu Akbarnya enggak ngangkat tangan. Udah diri baru mulai takbir lagi yang 5. Subhanallahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Udah 5. Enggak perlu subhanallah. Tuh, udah selesai.
A'udzu baca Fatihah. Surat. Begitu. Al-Ghasyiyah dah. Ya selanjut salam. Tuh, kelar. Itu namanya sholat Id pertengahan. Rada beda. Rada beda. Ditambah takbir 75 namanya. 75 tuh rakaat 1 7, rakaat 2 5. Begitu. Kalau lupa, Anda usah bingung. Uang ini sunnah hayat. Ingetin, sunnah hayat. Uang kagak pakai 7 dan 5 ini sah nggak sholatnya? Yang benar nih. Oh iya baik, udah. Iya jangan takut. Jadi tanpa 7 sama 5 nih, sah nggak? Sah. Iya. Orang minimal aja jadi begitu. Ini kan nambah ganjaran. Jadi kalau ibu bingung, ragu, udah berapa ya? Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Ambil yang terkecil, 3. Gitu kalau ragu. Begitu. Kalau lupa. Biasanya rakaat 2. Lupa nih. Habis marah-marah. Kata dia, saudara-saudara, ini lu biar pada paham ya. Ini sholat id kan setahun 2 kali. Lu kudu inget nih. Awas. Ku yang pertama tambahin 7 tuh. Yang kedua 5. Awas, lu kan jarang-jarang nih sholatnya nih. Begitu kata dia. Sok rajin sholat. Begitu. Dia abis dia ngomong, dia ngimamin. Dia ngelupa. Kan begitu. Ini kan nggak perlu orang-orang dikasih tahu. Tuh nggak perlu. Orang tuh nggak perlu. Yang perlu dikasih tahu nih imam. Bukan semua orang, bukan. Imam. Kalau makmum mengikuti imam. Bener nggak? Ya imamnya takbir, imamnya kagak. Ibu coba besok ngimamin id, nggak usah pakai takbir. Sengaja. Kan ntar kan orang bilang, apa ya tuh kagak ngerti. Lo kagak ngajari kemis. Ini cara minimal. Belum paham, begitu. Cara minimal. Jadi kalau kita ini lupa, udah baca Fatihah, enggak perlu balik lagi. Enggak perlu. Karena sunnah hayat. Kalau udah kelewat, sudah kayak doa iftitah. Doa iftitah ini udah kelewat nih, udah Fatihah, enggak perlu balik lagi dan enggak perlu sujud sahwi. Ini makmumnya kagak ngerti. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata imam, subhanallah. Kata makmumnya, apa yang kurang ya gue ya? Kata imam, subhanallah. Oh iya takbir yang 5 belum nih rakaat 2. Mundur lagi, Allahu Akbar, batal salatnya. Begitu. Ada imamnya enggak mundur. Subhanallah, biarin. Ntar aja gua ganti sujud sahwi. Kata imamnya, pas sebelum salam sujud batal. Ulang lagi dari awal sholatnya. Begitu. Kita harus tahu. Begitu. Itu makmum kagak ngerti. Di jalanan nggak gerutu. Najong banget gua sholat ini. Tahu najong nggak? Najong banget gua salat id nih. Begitu. Masa kurang 5 takbirnya. Payah banget imamnya. Siapa itu yang jadi imam tuh? Begitu gua nyesel banget gua salat id. Kalau tahu begini gua kagak ke masjid ini nih. Begitu. Gerutu aja. Gitu. Sampai temannya nanya, "Lu tadi ngisi kotak gak?" "Enggak sih." "Enggak lagi." Udah parah banget dah. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau kurang nggak apa-apa, nggak usah pakai ditanbih ibu pakai tepuk. Kalau seturu-turu perempuan nggak perlu pakai begitu, biarin aja.
Begitu. Harus tahu nih. Kalau diingetin jadi bingung dia. Gitu. Kalau imamnya sujud sawi, ibu buru-buru nih niatin. Saya mufarokoh. Saya berhenti jadi makmum. Kalau kagak sah, batal lah. Supirnya masuk jurang. Kalau supir masuk jurang tuh, ibu buru-buru loncat. Biar selamat. Loncat tuh niat berhenti jadi bahasa Arabnya mufarokoh. Mufarokoh tuh berhenti jadi makmum. Begitu, berhenti jadi makmum. Tuh begitu. Tuh jadi kayak begitu tuh salat itu jadi gitu. Biasa imamnya barisnya jangan sampai di depanan. Barisnya gimana imamnya? Ngimaminnya baris imam sama makmumnya jaraknya berapa? Hah? Jaraknya? Ngimamin berjamaah ibu gimana? Oh iya, jadi jempol kakinya makmum ditumit imam, jangan kalau jauh nggak dapat ganjaran 27 sama jaga berjamaah, nempel begitu biasa itu mah. Jangan kayak laki, ibu-ibu barisnya imamnya kayak laki di depan, berkaya aja. Emansipasi, ini bukan emansipasi, ini ngacak-ngacak ajaran agama. Begitu, barisnya dikit aja. Begitu, majunya cuman beda sejengkal doang. Antara imam sama makmum, jangan majuan banget. Begitu, kalau seturu-turu perempuan. Gitu, ibu bikin majelis sholat hari raya. Banyak orang-orang tuh, banyak bikin hari raya seturu-turu. Perempuan lah udah ngaji, ngapa nggak diamalin? Amalin. Bikin. Apanya? Sabar bunda, sabar. Belum kelar, sabar. Iya, sabar. Nanti di ujung boleh nanya. Yang penting ini masuk dulu. Cara minimal ngerti. Cara pertengahan ngerti. Kan begitu. Biar kita ngerti dulu nih. Aturan-aturannya. Takbirnya juga kenceng. Yang 7 tuh mau imam mau. Iya. Jangan makmumnya pelan. Kenceng. Walaupun jadi makmum. Allah berkencang. Makmumnya. Gitu. Termasuk baca suratnya. Baca suratnya imamnya kencang. Jadi makmum dengerin. Kencang. Begitu. Makmumnya yang tambahan 7 nih. Kencang juga. Wong hari raya. Hari gembira. Kalau gembira tuh kudu ada ekspresi. Allahu Akbar. Begitu kencang. Begitu kencang. Jangan imam doang. Makmum juga kencang. Tuh imamnya dong Allahu Akbar. Ya Allah, kayaknya belum sarapan. Yang kencang. Gitu. Iya yang kencang aja. Nih dirubah yang kurang-kurang pas kemarin begitu. Nanti di ujung silakan tanya, jangan enggak. Apalagi ibu-ibu ngajar, tanya aja enggak apa-apa. Begitu, sebab biar manfaat ngaji. Kalau saya ini secara jujur pengennya nih ngaji fikih selesai, enggak fikih lagi. Pengennya saya tuh begitu. Jadi ganti lagi. Begitu, ilmu Islam nih banyak, jangan sampai balik lagi. Secara jujur nih Riyadh nih 2 kali udah saya ngajar ini. 2 kali di majelis ini. Udah tamat ini. Udah tamat dari tahun 2003. Ya tuh lupa katanya. Makanya diingat-ingat kata gitu. Masa ngaji lagi saya ini. Gitu. Iya. Oh iya, bukunya kuning. Arab pakai miring-miring sama. Cuman bedanya Arab aja tulisannya. Tapi bahasa Indonesia sama, ngajinya ini juga ngajinya. Saya tuh demen nama kitab Riyadh ini, demen Riyadul Badi'ain.
karya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kalau kata saya punya guru, aslinya orang Serang. Yang punya nih, tapi dari kecil di Mekah sampai wafat. Begitu dari Lopan, dari Serang kota dekat Lontar, kata guru. Tapi saya nggak punya data, hanya kata guru. Itu orang Serang itu Hasabullah bin Sulaiman. Guru Quran di Masjidil Haram, orang semasjidil Haram ngaji sama dia. Gitu. Orangnya buta. Ini pengarangnya. Kitab ini gurunya Syekh Banten belum ke Mekah udah ngajar. Ya ini udah ngajar. Awal 1800-an Masehi. Dari 1700 akhir. Gitu. Ini ya, kalau kata Yai Baba ini orang Banten gitu. Orang Banten itu gitu. Tapi data kitabnya sayanya nggak punya lahir di mana. Banyak karyanya. Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Begitu. Guru Syekh Nawawi, guru. Deman. Kitab ini hebat gitu. Ya ini enak. Sanadnya dekat. Kalau ibu mau ngajar riyad, gampang. Ibu mau ngajar riyad, gampang. Saya ini ngaji riyad nih, biar dekat. Saya ngaji namanya Yai Amir Sohbi, Kiai Haji Amir Sohbi. Itu saya punya guru satu, yang dekat jalurnya. Kiai Haji Amir Sohbi namanya. Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah beliau tuh dari gurunya ngaji lagi riyad nih. Namanya Syekh Abdul Ghaffar. Namanya Syekh Abdul Ghaffar. Kalau Yai Amir Sohbi itu makamnya kalau ibu ziarah di Syabdul Lahir, kalau maulid baru masuk pintu gerbang sebelah kiri itu makamnya. Kalau Syabdul Ghaffar makamnya di kompleks Syabdul Lahir. Di dalam kurungan. Yai Amir tuh ngaji sama Syekh Abdul Ghaffar namanya. Syekh Abdul Ghaffar. Nah Syekh Abdul Ghaffar tuh ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi tuh ngaji sama pengarang riyad. Tuh namanya Mata Rantai. Pengarang riyad. Pengarangnya. Islam tuh kehebatannya begitu. Gitu. Ini yang nggak dimiliki oleh agama manapun selain Islam. Gitu. Namanya sanad. Ibu kan belajar matematik. Umpamanya. Penulisnya Mr. John. Umpamanya. Tuh guru yang ngajarin ibu tuh tanya. Muridnya John bukan? Kagak. Nemu aja di pasar bukunya. Dia. Nggak ada keguruan sampai pengarangnya. Nggak ada. Islam punya. Kita bapak aja harus ada gurunya nyambung sama bahwa pengarangnya itu guru kita. Pengarangnya itu guru kita. Gitu. Harus begitu. Nih kita ngaji Quran, siapa guru kita? Gurunya dari siapa? Sampai ketemu Nabi Muhammad tuh ada. Ada. Namanya sanad namanya. Namanya sanad. Ini sanad yang tercepat kalau saya itu. Kalau yang lain-lain pakai rada muter jauh, ketemu pengarangnya ini, jauh. Kalau kita jalur yang namanya Pelaminan, dari Kiai Babai, dari Kiai Muhammad, Kiai Thohir dari Syekh Husain, Pantai Cerita kita jarai. Nah, Syekh Husain dari Senawi itu tuh banyak, panjang. Kalau jalur Tanara, jalur tercepat ke Syekh Nawawi, banyak jalur. Banyak guru, kesana kemarinya ini banyak. Riyad. Begitu. Zaman dulunya menghafal saya ini riyad ini. Tapi sekarang kagak. Gitu. Dulu menghafal saya. Kitab ini hafal. Karena wajib dihafal. Tuh cara pertengahan. Cara pertengahan. Yang bagus suratnya apa?
Kalau bisa nyontoh Nabi, rakaat pertamanya surat Qaf, rakaat keduanya surat Al-Qamar, itu Nabi. Begitu. Itu Nabi bacanya tuh. Kalau ibu mau nyontoh Nabi biar sempurna itu, rakaat pertamanya surat Qaf, rakaat keduanya Qamar. Qamar itu sebelum Ar-Rahman. Gitu, gitu. Surat sebelum Ar-Rahman itu surat Qamar namanya. Kalau ini enggak bisa, nomor 2-nya Sabihis, rakaat 1, keduanya Al-Ghas, udah juz jamak nih. Kalau ini enggak bisa juga, nomor 3 apaan? Iya, kuliah, kulhu. Kalau enggak bisa juga, ampun banget. Kalau sampai itu juga enggak bisa juga, apalagi gitu. Begitu. Tuh begitu suratnya. Itu namanya cara pertengahan. Caranya. Cara sempurnanya, sesudah cara pertengahan tuh, sesudah sholat, ada khutbah. Begitu 2 kali sesudah sholat. Bukan sebelumnya, sesudah sholat. Begitu. Ada khutbah. Kalau ibu-ibu bagaimana? Enggak boleh. Kalau ibu-ibu nih khutbah. Kalau saudara-saudara perempuan, enggak boleh. Sebab khutbah itu syarat khotibnya kudu laki-laki. Terus bagaimana pengen ada nasihat? Kan begitu. Ibu bahasa kita orangnya khutbahnya sekali aja. Ibu mah khutbahnya sekali. Namanya mau'idhah. Enggak apa-apa. Seturu-turu perempuan namanya mau'idhah. Begitu. Enggak 2 kali jangan, ibu. Karena ini merusak ajaran. Sekali aja ibu mah. Sekali aja khutbahnya. Sekali. Begitu. Sekali aja khutbahnya. Kalau ibu mau tambahin enggak apa-apa. Jadi sebelum alhamdulillah takbir 9 kali. Takbir 9 kali. Jadi habis itu pas diri pertama gitu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Udah 9 baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya. Jangan pakai wa'ala, jangan. Orang pakai wa'ala lagi. Ngarang-ngarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala. Nggak ada wawunya. Ngawur kalau pakai waw. Malu-maluin. Ala umurid dunya waddin. Begitu. Udah wasatu. Udah ibu-ibu. Pidato aja. Nggak apa-apa. Begitu. Dinaikin. Boleh pakai dinaikin. Kan khotibnya. Bagaimana belajar? Boleh ibu. Jadi sebelum sholatnya pakai adzan dulu. Adzan as-sholah. Sebelum sholat nih kalau berjamaah. As-sholah. As-sholata li'idil fitri. Jami'ah. Rahimakumullah. Begitu. Maknanya. Po, cing, cang. Kita sholat id berjamaah. Begitu maksudnya itu. Adzan namanya. Adzan buat sholat sunnah. Paling pendeknya as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Biasanya pakai lagu tuh adatnya. Sholat itu silahkan. Habis itu sholat. Habis selesai salam sholat. Ingetin nih. Kalau habis salam sholat. Kalau Idul Fitri. Kagak ada takbiran. Imam tuh nggak perlu. Kalau Idul sesudah sholat. Tapi Idul Adha ada. Ingetin tuh.
Kalau Idul Adha, habis salamnya tuh kalau kita ngimamin takbiran. Biasa ntar nih di bawah nih kita ngajarin takbiran Allahu Akbar, Allah itu biasa. Takbiran namanya. Idul Fitri nggak ada. Idul Adha aja. Kalau ibu mau seturut-turut ibu-ibu, saya ajarin nih. Jadi kalau Idul Fitri habis salam nggak ada takbir. Kalau Idul Adha takbiran dulu, udah selesai takbiran barang 3 kali mah. Baru ibu si murokinya nih, kalau ibu mau seturut-turut perempuan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Baru tuh si ustadzahnya tuh naik ke podium, ke mimbar, salam dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam, dia duduk. Si ustadzahnya tuh yang mau khotbah, namanya mau idho, bukan khotbah, sekali aja nggak apa-apa. Imam Bajuri ajarin, masih kakek guru Syekh Nawawi juga, boleh gitu. Nah, duduk si ustadzahnya, baru yang ini nih doa, yang naikin innallaha malaikatahu tuh ngadep makmum gitu, ngadep makmum berarti belakangin kiblat. Doa biasa, doa macam-macam tuh doanya, Allahumma qil Islam wal muslimin, macam-macam. Udah selesai doa, dia ngomong, ya qaiman bisudil khatibi alal mimbar rahimakumullah. Habis doa, ya qaiman bisudil khatibi alal mimbar rahimakumullah, ya qaiman bisudil khatibi alal mimbar rahimakumullah. Baru dia ngomong ayyuhal muslimun, begitu. Atau ibu-ibu ayyatuhal muslimat, begitu. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala salata la, ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Udah tuh selesai begitu tuh, baru diri si ustadzahnya, baru khutbah sampai ditutup doa, udah turun salaman, kelar, begitu. Sholat biar rapi, kayak begitu. Perempuan begitu, seturut-turut perempuan. Karena ini kan ibu-ibu, kalau bapak ntar saya ajarin cara bapak. Jadi khutbahnya jangan 2 kali, sekali. Kalau sekali kata Imam Bajuri, begitu, bilang dalam kitabnya itu, bila perempuan berjamaah, seturut perempuan, habis sholat id, satu perempuan naik untuk memberi nasihat tentang keagungan hari raya, silahkan. Enggak apa-apa. Namanya mau'idhah, bukan khutbah. Kalau khutbah kudu 2 kali. Kalau mau kita ceramah, bahasa kita orangnya, ceramah aja, ceramah sekali doang, enggak 2 kali. Itu aturannya begitu, diingat-ingat begitu, biar rapi, begitu, biar rapi, gitu. Dato segitu tuh, kalau udah begitu tuh, udah ibu kerjain sempurna. Saya buat tanya jawab, silakan kalau ada yang ditanya. Baik. Iya. 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 Saya benerin gurunya ibu. Iya. Iya. Mm-mm. Ketika sudah waktu menunjukkan jam 7 gitu ya. Jam 7
Iya betul. Iya, ya itu adzan namanya. Adzan buat sholat sunat. Iya. Sholat. Iya. Iya. Iya baca doa. Tak naikin dulu, naikin khotib dulu, naikin. Nah iya, kok iman tuh sesudah doa itu. Bacanya harusnya sesudah doa. Habis sholat, innallaha malaikatahu. Iya, dia yang tadi komat tuh. Kalau bahasa Bunda kita komat. Adan gitu bahasanya. Adan tadi tuh. Habis innallaha si ini naik ke mimbar. Si yang khutbah dah biar gampang. Yang khutbah naik mimbar salam doang. Iya, jadi pas naik mimbar tuh assalamualaikum aja. Habis salam dia duduk. Nah itu yang tadi tuh doa. Iya, yang tadi tuh baca doa. Setelah doa baru ya kok iman. Habis sholat, iya bundanya. Iya. Iya. Iya khotib aja. Naik salam. Habis salam duduk. Habis salam duduk. Baru doa. Sesudah doa baru ya iman. Ya iman. Baru habis ya iman selesai baru si khatib tadi tinggal nasihat. Setelah nasihat itu ujungnya doa. Digabung. Kalau yang biasa kami lakukan itu memang kita nyebutnya 2 kali khutbah. Yang pertama khutbah kayak nasihat gitu, terus yang kedua isinya cuma doa-doa. Jadi pakai duduk juga dianya. Duduk. Iya, jadi artinya si khotibnya ini pakai duduk juga. Jangan gitu. Kalau yang udah dulu Iya. lakukan ya. Iya. Yang pertama bilangnya kita kan 2 khutbah. Iya. Pertama khutbah dengan nasihat. Iya. Terus juga duduk, habis duduk berdiri lagi, tapi isinya itu yang Doa. isinya doa. Enggak boleh. Jadi enggak bisa. Jangan begitu, jangan. Maaf Pak Kiai, ya walaupun kita khutbah, kita mau doa langsung tidak ada jeda. Iya, saya aja Bunda nih, saya kehitung dalam sejarah hidup saya di Jakarta ini, saya khutbah 2 kali itu kehitung. Kalau bahasa orang Betawi seumur-umur di Jakarta. Saya banyaknya sekali. Banyaknya. Kalau mohon maaf di masjid itu, di komplek itu, banyaknya. Kami ini ngisi di Muhammadiyah, macam-macam tempatnya. Itu biasanya khutbahnya sekali. Saya hitung yang khutbah 2 kali. Jadi khutbahnya sekali. Diri aja, habis diri kayak orang ceramah aja. Diri, terakhirnya tentu doa. Begitu. Saya aja sedikit lah. Paling juga berapa kali lah. Paling antara 5 juga belum kayaknya. Saya khutbah 2 kali. Saya jadi orang tuh nggak kaku. Jadi kalau mau khutbah tuh gitu nanya sama pengurusnya, 2 kali apa sekali? Sekali di sini. Baik, saya ikut. Kalau kata pengurusnya 2 kali. Ya ikut. Saya mau nggak murid orang kagak khutbah juga ngapa-ngapa. Gitu. Jadi nggak mau ribut jadi orang saya. Tapi kalau ngaji saya harus terangin seutuhnya. Pada tataran praktek kan nanti kita mengikuti, daripada timbang begitu aja ribut mau ngapain. Begitu. Baik. Nah oleh karena itu harus dibenerin. Makanya saya ini berupaya karena ngaji kami sini ibu-ibu, saya mau rapihin hanya buat perempuan saja begitu. Jadi tidak ada laki nih. Dalam beberapa uraiannya saya nggak begitu banyak panjangin. Karena nggak begitu, dalam tanda kutip nggak begitu penting begitu. Menurut saya gitu buat ibu-ibu. Jadi bagaimana biar ibu-ibu ini kalau dia mau berjamaah seluruh ibu-ibu, caranya diatur. Agar supaya rapi, cara itu. Begitu. Kan kita protes juga itu, dia kan baca.
gitu tuh. Ida soidal khotibu. Mana khotibu? Khotibu melaki, perempuan mau khotibatu. Begitu. Dia bingung juga. Makanya ditata, diatur. Ini cara yang benarnya kayak begini. Cara yang benarnya. Begitu. Gitu. Cara yang benar. Jadi agar supaya lebih rapi. Jadi berdiri di atas perempuan, tapi tidak murni semata-mata mencontoh laki. Sebab diatur oleh Rasulullah, perempuan begini, orang laki begini. Ada beberapa aturan-aturan yang diatur. Jadi sehingga supaya lebih rapi. Ya kok iman kan kenapa adanya sesudah doa? Karena tadi habis sholat itu belum doa. Habis sholat id itu belum doa. Padahal habis sholat itu bagus doa. Maka doanya nanti sambil diri dia. Diri itu ngedoain orang yang mau pulang duluan. Gitu. Makanya habis doa itu baru ngomong ya kok iman. Apa sih ya kok iman tuh? Kalau mau diterjemah bubar. Ya kok iman tuh, hai orang-orang yang sudah sholat id mau pulang buru-buru boleh. Monggo, monggo. Untung gak ngerti. Toyib, toyib, toyib. Orang disuruh pulang, dia toyib. Begitu. Itu mananya ya kok iman tuh nyuruh apa ya? Nyuruh pulang aja. Pulang aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin khutbah lebih bagus. Itu doang tuh. Tapi kalau ente mau pulang silahkan kami doain kalian dapat rahmat banyak dari Allah. Tuh begitu ya kok iman tuh. Makanya kata pengurus masjid jangan diterjemah. Takut pulang kotak amal kosong. Begitu. Begitu. Jadi ya kok iman ini posisikan sesudah doa. Sesudah doa. Silakan kalau mau doanya nggak sambil diri juga nggak apa-apa. Tapi ini adat di kita doanya sambil diri. Gitu doanya tuh. Jadi andai imamnya langsung habis salam tuh doa, ya udah tinggal khutbah aja berarti. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Begitu. Begitu. Boleh gitu. Wallahu a'lam. Baik, sama-sama. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada baik. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi Bunda, kalau pengen bagus khutbahnya dinilai oleh agama, bukan oleh orang umum, tapi oleh agama. Jadi kalau habis ngomong qala Allahu Ta'ala, enggak ada a'udzu, enggak ada bismillah. Langsung ayat. Karena itu dalil. Kan begini. Contoh nih, kita terjemah aja kalimatnya. Amma ba'du, bahasa bebasnya selanjutnya. Gitu. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Enggak mungkin Allah pakai a'udzu. Kalau Allah berfirman, ya firmannya Allahnya aja. Begitu. A'udzu enggak ada. Dan itu disalahkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-I'adah fi Ahkamil Isti'adah. Dan saya banyak benerin. Orang kalau bahasa orang Betawi bisa dijengkalin. Orang habis qala ta'ala a'udzu. Belum ngaji tuh. Begitu biasanya. Di Betawi. Belum ngaji tuh. Gitu. Iya, karena dia dengar umumnya orang baca tanpa belajar. Nguping aja. Jadi kalau mau bicara itu, qala Allahu Ta'ala tanpa ada a'udzu. Gitu. Karena Allahnya nggak ngomong a'udzu, kan kita yang mau ngomong a'udzu. Katanya kita mau ceritakan Allah berfirman. Kalau Allah berfirman langsung aja qala Allahu Ta'ala, apa umpamanya surat yang mau dibaca, qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya nggak usah a'udzu. Nggak ada. Kenapa? Bismillah juga nggak ada. Kalau kita mau berbicara ceramah, bukan berbicara baca Quran ini, dalil Quran. Kalau dalil Quran langsung aja. Dalilnya Allahnya nggak pakai a'udzu, nggak ada bismillah juga di ayatnya. Itu kan kita. Kalau kita berarti kita tidak mau menghikayatkan firman Allah, tapi kita mau baca Quran. Kita bedakan antara kita mau baca, antara kita mau membuat dalil. Itu beda. Nggak ada di kitab mana aja
Qala ta'ala a'udzu bismillah. Langsung aja. Qala ta'ala langsung. Itu begitu. Jadi kalau mau begini, ulama tuh nolongin kita. Bunda kalau pengen juga kita pengen audunya ada, ayatnya ini yang dibaca. Ini saya ajarin nih. Kalau pengen audu ini nggak hilang. Bunda harus baca begini dulu. Amma ba'du faqad qala ta'ala wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kan artinya kalau Anda baca Quran baca audu dulu. Habis fasta'id billahi minasyaitonir rajim kita baca. Orang disuruh apa Allah? Ayo pada baca audu. Maka kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayatnya. Tapi ayat yang tadi kalau ta'ala wa idza qara'tal qur'ana. Gitu. Kalau Bunda mau pengen audu juga enggak hilang, Bunda mau begitu ngikuti umum, silahkan Bunda awali dulu dengan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini maknanya ente kalau membaca Quran baca audu dulu, maka habis itu baru kita audu, baru baca bismillah, baru baca ayat lagi. 2 kali. 2 kali ayat. Enggak apa-apa kalau mau kayak begitu. Silakan. Itu di dalam teks-teks khutbah yang beredar berbahasa Arab selalu begitu. Kalau mau baca ayat Qur'annya itu di berbagai buku-buku khutbah dalam berbahasa Arab dipakai di Arab itu. Jadi pasti bakal dia kalau pengen audu itu mereka karena membaca ayat perintah audu dulu. Jadi kalau Anda mau baca Quran audu dulu ya, gitu kata Allahnya itu. Maka kita audu. Baru habis audu baru bismillah baru ayat lagi. Tapi tadi udah baca ayat Quran juga tadi. Jadi double ayat berarti. Enggak apa-apa kalau mau begitu. Tapi kalau pengen bagus enggak perlu. Enggak perlu. Kalau Bunda kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia begini, seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, udah langsung aja ayatnya. Oh, wong firman Allahnya enggak ada audu, berarti nambahin Quran. Kan di Qurannya enggak ada audu, enggak ada bismillah di ayat itu yang kita baca. Jadi enggak usah wong kita menceritakan firman Allah. Itu udah dibenerin sama ulama-ulama. Cuman kadang kan orang kurang paham di dalam kehidupan ini. Maka secara jujur, sholat ini diatur, ceramah diatur, ada kaidah-kaidahnya, semuanya ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah ini yang kita harus mengerti, kaidah-kaidah ini. Begitu. Kenapa orang kalau ceramah pengennya duluan? Kalau duluan bebas mau ngomong apa kek. Tapi kalau yang kedua dia harus nyambungin yang pertama itu, jangan sampai bikin pasal baru. Begitu. Nyambungin yang pertama. Tapi yang pertama, jadi biar satu materi aja. Fokus. Begitu. Ada 5 tuh itu repot tuh dia. Dia harus bisa dia harus bisa mengurai bagian itu yang tidak akan keluar bagi para hadirin dapat ilmu. Begitu. Kalau umpamanya penceramah pertama itu berbicara tentang akhlak Nabi A, biarkan itu penceramah kedua akhlak Nabi B, tapi masih akhlak Nabi kan masih materi itu juga. Jadi enggak terlalu puyeng menelannya. Gitu. Dengan penceramah banyak itu. Penceramah banyak kalau nantinya nelannya ini juga kurang bagus, jadi parade aja, parade. Ah, ini mau maulid udah penceraman siapa ini? Udah dapat? Udah dihubungin belum? Oh udah, oh iya bagus. Jangan apa gak dihubungin. Begitu, bagus kalau dihubungin. Baik. Kelamaan dia. Habis sujud kedua. Rakaat kedua. Oh iya pakai duduk istirahat namanya. Iya boleh, sunat. Sunat, enggak langsung diri. Duduk dulu sebentar. Duduk sunat. Sunat namanya duduk istirahat. Iya namanya sunat hukumnya. Sunat. Iya baik benar. Iya siap. Baik. Jadi kalau sholat sunat ini rumus sholat sunnah begini. Rumus sholat sunnah apa aja?
Begitu. Rumus sholat sunnah itu kalau jumlah rokaatnya banyak seperti 4, maka 4 rakaat seperti qobliyah asar 4. Ini berat, bagaimana cara ngerjain? Cara ngerjain kalau 4. Maka cara ngerjainnya boleh dengan 2-2, boleh dengan 4-1 salam, 1 tasahud, boleh 4-1 salam, 2 tasahud. Yang mana yang suka kerjain. Semuanya diajarkan. Iya, semuanya diajarkan. Kecuali taraweh aja, itu harga mati 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dicobain, bunda boleh cobain. Ini sholat duha. Berapa rakaat paling banyaknya duha? 12. Baik. Boleh ibu sholat duhanya langsung 12 rakaat. Aku niat sholat sunat duha 12 rakaat. Sunat karena ta'ala. Udah pernah belum gak begitu tuh? Cobain biar pernah. Jadi gak hilang ilmunya. Nyobain mau sekali. Begitu. Enggak bakal. Ini biar gak bingung. Begitu. 12 langsung. Nah, bagaimana tuh caranya? Boleh diri terus. Baru tasahud akhir ke-12-nya. Boleh juga 2 tasahud. Kalau 2 tasahud enggak ada surat nih, lebih enak. Nih contoh, rakaat pertama baca apa? Kuliah. Rakaat kedua baca kulhu. Kan tasahud awal. Ya kan? 3 waladolin, amin, enggak ada surat. 4, 5, 6 sampai 12. Kalau udah ada tasawuf awal enggak ada surat. Begitu. Makanya kenapa jangan ada tasawuf awal, biar ada surat terus. Gitu. Kalau udah kepotong tasawuf awal tidak ada surat. Itu aja rumusnya. Salat sunnah. BBB? Ya kenapa tuh? Pokoknya terserah. Mau 2 kali tasahud boleh, mau sekali. Cuman kalau 2 kali tasahud, kalau habis 2 ini enggak ada surat, Fatihah doang, dolin ruku, dolin ruku, begitu. Sampai 12. Gitu. Iya begitu. Makanya lebih afdolan sama ulama tuh tasahudnya sekali aja biar surat terus. Begitu. Jadi suratnya enggak berhenti-berhenti itu. Suratnya. Gimana? Iya gimana? Mau 4 juga iya bisa aja, enggak apa-apa, boleh aja. Jadi sholat yang bisa digabung tuh yang kategorinya mutlak aja. Jadi sholat yang bisa digabung tuh sholat ghairu maksudah namanya. Sholat yang tidak ada wujudnya. Apa yang tidak ada wujudnya? Contoh nih, kata Nabi, bila anda mau masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Apa kek? Itu namanya enggak ada yang dituju. Maka mau sholatnya duha jadi juga. Mau sholatnya apa aja jadi juga. Yang penting sholat dulu, kata Nabi. Apalagi dibuatkan sholat tersendiri namanya tahiyatul masjid. Jadi digabung aja sama duha, jadi juga. Karena yang penting sholat. Tuh begitu. Islam tuh enak. Islam tuh murah, ringan, enak, mengenakan. Kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Kita baca Fatihah, ini wakaf dari Ustadzah Maisarah Kebayoran Lama ini. Dari jam majlisnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang wakaf ini semuanya diterima wakafnya. Diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini ada wakaf juga dari keluarga besar Bapak Sahmardan Kambang Jaya. Jaket dewasa anak-anak katun Parasim. Lantai dasar Cipulir. 3.185.000.
Pahalanya buat Bapak Sair bin Sahir, Nurman bin Nun, Nurmalis binti Tausan, Nuri Masna binti Bence. Kita baca Fatihah, moga-moga wakafnya Bapak Samar dan diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, usahanya kambang jaya, makin maju, makin sukses, makin berkah. Allah kabul hajatnya, hajat akhiratnya almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini kita jamak aja banyak. Kita nanti laporannya di Ustaz Lutfi. Atau kita baca satu-satu. Masih kuat nggak duduknya? Jangan. Ya di jamak aja. Kita baca Fatihah buat keluarga besar Majelis Al-Khairiyah yang berwakaf ini. Mudah-mudahan wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya, anak keturunan menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah